Jadi kebencian, kedengkian, ya, buruk sangka itu adalah merupakan kekotoran-kekotoran yang tidak akan mungkin cahaya itu akan masuk ke dalam kolbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Marilah kajian kita buka pada surah Al-Isra, ya. Surah yang ke-17. Kita mulai pada ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh satu perbuatan keji dan satu perbuatan yang buruk. Jadi la taqrabuz zina, jadi jangan mendekati zina. Jadi ayat ini menyatakan bahwa jangan dekat-dekat dengan zina, artinya dekat saja tidak boleh. Ya. Jadi Allah tidak menyatakan jangan berzina, tapi jangan dekat. Jadi tindakan pencegahannya lebih jauh, ya. Jadi jangan mendekati zina. Ya, bagaimana cara jangan mendekati zina? Karena misalnya melalui mata, ya. Jadi kita jaga mata, jaga juga telinga kita, sehingga kita terlepas dari satu perbuatan yang mendekati perbuatan keji. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan
alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi ini merupakan satu dosa besar, ya. Jadi dilarang membunuh orang atau membunuh manusia. Kalau terjadi satu pembunuhan, maka kepada ahli warisnya itu diberikan 3 hak, ya. Di dalam hadis Rasulullah seperti itu. Yang pertama, kepada ahli waris itu diperkenankan untuk, jadi kalau nyawa dibayar dengan nyawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan membayar tebusan. Kemudian yang ketiga, dengan membebaskan tanpa tebusan. Jadi ada 3 pilihan yang diberikan hukumnya kepada para ahli waris. Jadi di sini sesungguhnya pada ayat 32 dan 33 ini adalah merupakan dosa besar, yaitu la taqrabuz zina dan pembunuhan. Maka di sini mari kita lihat di surat Al-Furqan, ya. Surat 25 ayat 68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi ini adalah kalau di sini ditambah satu, yaitu musyrik, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil wa may yaf'al dzalika yalqa يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jadi orang la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kalau orang yang menyeru kepada Allah, wala yaznun, dan berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi di sini musyrik, membunuh, berzina itu termasuk di dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Dan di sini akan kekal di dalam neraka. Jadi yang kekal di dalam neraka ini adalah yang musyrik. Tapi kalau yang yang membunuh dan berzina ini, kalau masih ada secercah
beriman, maka yang masuk neraka dulu, ya insya Allah kalau Allah mengampuni, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang namanya musyrik ini sama sekali Allah tidak akan mengampuninya. Ila mentaba, kecuali mereka yang bertobat. Jadi bertobat, kemudian beriman, kemudian mengerjakan kebajikan. Maka semua dosa-dosa besar yang dilakukan itu bukan sekedar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi semuanya dihapus, kemudian diganti dengan sebuah kebaikan. Jadi kalau orang yang mau bertobat akan bukan hanya sekedar diampuni, tetapi dosa-dosanya tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan sebuah kebajikan. Ini merupakan satu kasih sayang Allah, ya. Jadi tadi adalah merupakan satu dosa, ya, dosa besar, dosa kemusyrikan, dosa membunuh, dan dosa berzina, ya. Kemudian di dalam surah 25, surah Al-Furqan tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan siksa nanti di hari kiamat. Kecuali orang yang bertobat, kata Allah. Orang yang bertobat, orang yang beriman. Jadi bertobat karena keimanan, kemudian dia banyak melakukan kebajikan, ya, amal-amal soleh. Maka dosa-dosa yang mereka lakukan itu akan dihapus oleh Allah, kemudian diganti dengan sebuah kebajikan. Ini merupakan satu kasih sayang Allah, ya. Jadi akan dihapus semua dosa-dosa besar, ya. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput kita. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-34 dari surah Al-Isra. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu akan diminta tanggungan jawaban. Jadi pada ayat ini ada dua. Jadi jangan dekati harta anak yatim, artinya tidak boleh memakan harta anak yatim. Nah, sekarang itu misalnya banyak yayasan yatim piatu, ya, yang menerima donatur. Maka di situ jangan sampai beralasan anak yatim, tapi sesungguhnya dia di dalam mengumpulkan harta benda itu dia numpang hidup di situ. Padahal sesungguhnya itu adalah merupakan hak anak yatim. Kemudian yang kedua, penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah SWT. Jadi janji, kalau kita berjanji apa saja, maka harus dipenuhi. Karena janji ini adalah salah satu
dari 3 tanda-tanda orang munafik gitu. Jadi orang munafik itu kalau berjanji dia bohong, kalau dia ngomong bohong, kalau kasih amanat dia berkhianat, dan dia kalau berjanji dia ingkari. Nah, janji ini adalah kata Nabi SAW salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Maka penuhilah janji. Kalau misalnya kita berjanji kepada seseorang tapi tidak bisa dipenuhi, maka kita wajib memberitahukan. Sekarang teknologi sudah canggih, bisa melalui handphone, bisa melalui WA, gitu. Jadi bahwa kita tidak bisa memenuhi janji yang sudah kita ucapkan. Kemudian yang ayat 35. Wa'uful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini kalau misalnya berdagang yang kaitannya dengan timbang-timbang, maka jangan sampai mencuri timbangan. Nah, sama ya ukuran baju atau kain ya sama. Korupsi apalagi ya. Jadi mengambil hak orang lain ini adalah merupakan yang sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita dilarang mengikuti sesuatu. Kalau sesuatu itu kita tidak tahu ilmunya, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Jadi segala sesuatunya itu harus dengan ilmu. Karena di sini penglihatan, pendengaran, dan kolbu itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwa ini adalah fuad, ya. Fuad itu adalah merupakan tempat ilmu, ya, tempat ilmu. Jadi sekaligus sesungguhnya yang menjadikan apa yang harus kita lakukan itu harus mengikuti kolbu kita, hati kita. Coba kita lihat di awal di surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan menyiapkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi pada ayat ini sesungguhnya adalah penglihatan, pendengaran, dan di sini afidah. Afidah itu jamak.
Kalau tunggalnya fuad. Yang itu adanya di dalam kolbu. Jadi ini merupakan awal mula manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, ya, maka Allah masukkan itu di dalam jiwa yang ada di dalam kolbu itu pendengaran dan penglihatan. Jadi ini merupakan satu tempat ilmu. Jadi kolbu itu adalah merupakan tempat ilmu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu yang ada di dalam fuad atau afidah itu, itulah manusia akan menjadikan ilmu yang ada di dalam kolbu itu sebagai penunjuk arah. Sehingga dengan demikian bahwa kolbu itu adalah merupakan pusat ilmu. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, jadi pusat ilmu itu adanya di dalam kolbu, bukan di otak manusia. Jadi ilmu itu diturunkan ke dalam kolbu, kemudian dikirim ke otak. Jadi begitu. Maka disimpan di otak. Tetapi hakikat ilmu, awal mulanya ilmu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dalam kolbu. Jadi yang pendengaran, penglihatan itu yang ada di dalam kolbu kita. Sehingga artinya di sini Allah menyatakan kalau di dalam kolbumu itu melakukan perbuatan hendaknya sesuai dengan ilmu yang ada di dalam kolbumu itu. Maksudnya begitu. Jadi jangan mengikuti atau jangan melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu di dalam kolbunya tadi. Jadi ini pendengaran dan penglihatan serta afidah. Ya. Orang sering menyatakan di sini hati kecil, ya. sering dikatakan hati kecil. Dan ini adalah merupakan sesuatu jadi alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan ini menjadi satu barometer atau tolak ukur kebenaran. Jadi makanya di sini kolbu itu perlu diisi dengan ilmu, ya. Baik, kita lihat di surat An-Najm, surat 53, ayat 10 dan 11. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi di sini menunjukkan bahwa fuad itu tempat turunnya wahyu. Wahyu itu diturunkan ke dalam fuad. Kemudian menyatakan bahwa fuad itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang tidak. Jadi menunjukkan di sini bahwa fuad itu adalah merupakan satu instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana itu adalah merupakan satu fasilitas yang sangat luar biasa yang bisa dipergunakan oleh manusia
untuk menyatakan bahwa ini benar, ini salah di fuad itu. Jadi wahyu itu diturunkan ke dalam fuad, dan fuad itu melihat, dan apa yang dilihat oleh fuad itu dia tidak pernah mendustai, tidak pernah berbohong. Jadi sesungguhnya pusat ilmu itu ada di dalam kolbu, ada di dalam kolbu. Kemudian dari kolbu, dari jantung, kolbu itu sesungguhnya jantung. Jadi wahyu tadi diturunkan ke dalam jantung, kemudian dari jantung dialirkan ke otak kita. Jadi tempatnya ilmu itu di dalam jantung. Kemudian dikirim, transfer ke otak kita, maka itulah yang dinamakan dengan ilmu. Sehingga Allah menyatakan, jangan sampai kalian itu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Artinya kalau nggak ada ilmunya di dalam kolbu tadi, dalam jantung tadi. Karena apa? Nanti fuad, penglihatan dan pendengaran itu, itulah yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyatakan di sini bahwa fuad itu adalah tempat ilmu. Ya. Kemudian bagaimana supaya kalau di sini dikatakan jangan sampai melakukan sesuatu kalau tidak punya ilmunya, kata Allah begitu. Karena di fuad itu itulah tempatnya ilmu. Jadi artinya bahwa fuad itu harus diisi dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka ilmu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita lihat pada surat Al-Furqan, surat 25 ayat 32. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya. Dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Ya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Kemudian demikianlah agar kami memperteguh fuad. Jadi yang pertama bahwa kolbu kita itu hanya bisa diperteguh, diperkuat ya, hanya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Agar kami memperteguh fuad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, ya. Artinya berangsur-angsur perlahan-lahan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kolbu itu supaya teguh, supaya tidak gonjang-ganjing, supaya tidak ada keraguan, supaya ada satu kekuatan yang menopang, maka kolbu atau fuad hanya bisa diperkuat dengan Al-Quran. Maka di sini artinya Al-Quran itu dibaca dengan tartil, artinya apa? Dibaca, diresapi, ya, dibaca pelan-pelan, dihayati, dikerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran
Nah itu yang maksudnya Al-Quran diturunkan ke dalam fuad itu. Jadi di sini bahwa keteguhan itu artinya bahwa mempunyai perasaan yang teguh, tidak pernah goyah, ya, tidak pernah bergeming dengan banyaknya bermacam-macam satu ujian, ya, maka itu namanya keteguhan. Dan keteguhan itu hanya akan bisa dirasakan kalau banyak kita membaca Al-Quran, ya, meresapi, menghayati maknanya, terus kemudian melakukan perintah Al-Quran, maka hanya dengan cara seperti itulah sesungguhnya fuad atau kolbu kita yang merupakan satu tempat pusat ilmu yang akan memberikan keteguhan, ketenangan, kenyamanan itu. Hanya dengan cara memasukkan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu hakikatnya adalah cahaya. Jadi lawannya keteguhan itu adalah misalnya keraguan-raguan, ketakutan. Jadi di sini bahwa kalau tadi disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 32 tadi bahwa karena keteguhan seseorang, ya, itu keteguhan seseorang, ya, jadi fuad atau kolbu, jantung kita itu adalah satu tempat ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu yang dimaksudkan seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalb, ilmu yang ada di dalam kolbu. Fadzalikal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi nasihat-nasihat Al-Quran inilah yang berupa ilmu itu masuk ke dalam jantung kita, ya, masuk ke dalam kolbu kita, kita menjadi teguh, menjadi tegar, kuat. Jadi jiwa akan menjadi kuat, menjadi teguh, ya, tidak stres, tidak gonjang-ganjing, tidak ragu, tidak takut, tidak ragu-ragu, maka hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran Karim. Nasihat-nasihat Al-Quran inilah sesungguhnya yang akan memberikan keteguhan di dalam fuad kita, kolbu kita. Maka nanti nasihat-nasihat Al-Quran yang masuk ke dalam kolbu itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke kepala kita. Ya. Di mana yang namanya kepala ini mikirnya yang macam-macam mikirnya. Jadi ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa stres. Nah, itu sesungguhnya adalah karena kiriman dari kolbu tidak ada. Jadi kalau kita misalnya sedang stres, kemudian sedang ragu-ragu, ya, sedang kayaknya hidup ini sudah diambang kehancuran, maka karena itu semuanya akan tersimpan di kepala. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Maka yang harus diisi itu adalah kolbunya. Kolbu. Karena kolbu itulah tempat keteguhan, tempat ketenangan. Ya. Dari kolbu inilah nanti akan mengalir cahaya yang dikirim oleh Allah ke kepala ini. Maka semua kegelapan-kegelapan yang ada di kepala ini, ya, kegelapan yang berupa misalnya banyak persoalan, banyak gangguan, banyak musibah, banyak ujian, sehingga pikiran akan menjadi mumet, ya. Apa mumet itu? Ruwet sehingga menjadi terbengong-bengong.
Maka cara menyelesaikannya adalah bagaimana supaya kolbu kita itu yang berisi cahaya tadi berupa ilmu itu bisa menerangi kegelapan-kegelapan yang ada di kepala. Sehingga kegelapan yang ada di kepala berupa rasa takut, rasa was-was, rasa stres, itu adalah kegelapan. Sehingga dengan demikian yang tadinya gelap itu akan mendapat sinar dari kolbu tadi. Nah, dari kolbu. Sehingga dengan demikian kolbu itu hanya bisa diisi dengan nasihat-nasihat Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya nasihat-nasihat Al-Quran ini sesungguhnya adalah nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya orang yang membaca Al-Quranul Karim, ya, maka sesungguhnya secara hakiki sesungguhnya orang itu sedang berbicara dengan Allah. Jadi saya ulangi, jadi orang yang membaca Al-Quran itu pada hakikatnya sedang berbicara dengan Allah. Karena Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Ya. Sehingga kalau dimasukkan di dalam keimanan dalam bentuk ihsan, ya, maka pada saat kita membaca Al-Quranul Karim, ya, maka perasaan kita itu timbulkanlah perasaan dari dalam jiwa kita itu bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah, ucapan Allah. Sehingga kita mengulang-ulang ucapan Allah. Sehingga ketika kita mengulang-ulang ucapan Allah itulah sesungguhnya hakikat yang sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu ya, dalam bentuk ihsan, merasakan kehadiran Allah, merasakan kita dilihat oleh Allah, ya ucapan Allah sedang kita ulangin, maka hakikatnya adalah kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, kita resapi isi daripada Al-Quran itu, maka itu sesungguhnya adalah dalam bentuk cahaya. Hakikat daripada Al-Quran itu adalah cahaya. Nah, ketika kita dengan khusyuk membaca Al-Quran, menghayati maknanya, merasakan bahwa ada jiwa, ya di dalam Al-Quran itu ada jiwa. Nah, ketika kita merasakan seperti itu masuk ke dalam kolbu kita, itulah sesungguhnya yang menjadi satu kekuatan, keteguhan. Kalau kita banyak pikiran, maka nanti dari kolbu itu akan dikirim ke kepala, sehingga kegelapan-kegelapan yang ada di dalam kepala itulah yang akan diterangi oleh Allah, sehingga yang tadinya stres jadi hilang, yang jadinya ketakutan jadi hilang. Semuanya yang menghilangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ayat yang dimaksudkan bahwa jangan melakukan sesuatu kalau tidak mempunyai ilmu. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita sedang rencanakan, maka itu semuanya adalah berdasarkan kolbu kita, gerak kolbu kita. Ya, gerak kolbu kita. Sehingga dengan demikian bahwa semuanya itu akan berjalan dengan ilmu yang ada di dalam kolbu kita. Dan semuanya itu adalah pada hakikatnya adalah cahaya. Coba kita lihat di surat 57 ayat 28. Takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad.
Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ayat-ayat ini adalah beriman kepada Rasul dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberikan dua rahmatnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan memberikan dua buah rahmat. Rahmat yang pertama adalah yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Rahmat yang pertama adalah Allah menjadikan cahaya. Dengan cahaya itu kamu bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Jadi cahaya itu masuk ke dalam fuad tadi, ke dalam kolbu tadi. Baru manusia akan bisa berjalan dengan benar. Wa yaghfir lakum. Dan rahmat yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, ya, kemudian banyak beristighfar, ya, banyak bertasbih, tahmid, tahlil, ya, maka kemudian kita diikuti dengan banyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau di ayat tadi menyatakan bahwa beriman kepada Nabi dan bertakwa kepada Allah. Dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk kita memohon ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kemudian bertasbih, ya, baca subhanallah, subhanallah. Kemudian kita membaca hamdalah, ya. Kemudian kita bertakbir, ya. Kemudian kita membaca la ilaha illallah, ya. Nah, kemudian beriman kepada Rasulullah apa? Maka semua zikir yang kita lakukan dan sholawat itu, maka kita harus ikut sertakan dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Sehingga zikir dan sholawat kita itu baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawab zikir kita, istighfar kita dengan bentuk cahaya tadi. Begitu yang dimaksudkan di surat Al-Hadid tadi. Dengan cahaya itulah nanti kamu bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Jadi semuanya apa yang kita lakukan itu semuanya atas kehendak Allah, disetir oleh Allah. Bagaimana cara Allah menyetir? Dengan cara Allah memasukkan cahaya masuk ke dalam kolbunya tadi. Maka di sini karena kolbu itu adalah merupakan satu tempat cahaya, maka kolbunya harus bersih. Bagaimana yang dimaksudkan dengan kolbu bersih itu? Maka bersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Misalnya sifat benci, sifat dendam, ya. Terus sifat keras kepala, sifat mau menangnya sendiri, ya. Dengki, dendam, buruk sangka, ya. Itu adalah merupakan satu sifat-sifat buruk. Kalau itu dilakukan, ada bersemayam di dalam kolbu kita, maka kolbu kita akan kotor. Ketika kolbu kita kotor, kemudian kita berzikir kepada Allah, ya, maka cahaya itu tidak akan masuk ke dalam kolbu kita. Kenapa? Karena kolbu kita kotor. Jadi kebencian, kedengkian, ya, buruk sangka itu adalah merupakan kekotoran-kekotoran yang tidak akan mungkin cahaya itu akan masuk ke dalam kolbu kita. Kalau kolbu kita tidak dimasukin oleh cahaya tadi, ya kan? Maka kegelapan
keruwetan yang ada di kepala kita, ya, itu akan semakin bertambah-tambah karena tidak adanya asupan cahaya dari kolbu ke kepala. Ya. Jadi kalau ibu bapak sekalian misalnya banyak persoalan gitu, yang sakit di mananya? Nah, kepalanya yang sakit ya, pusing, nah, gitu. Nah, itu tandanya gelap, pikirannya gelap, ruwet, jelimet. Nah, gitu. Maka untuk solusi itu, yaitu harus dibersihkan dulu, Ya. Nah, coba kita lihat di surat 32, 22 sama 23. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi di sini adalah bahwa kegelapan itu yang bersumber dari perbuatan kita sendiri, maka kita harus memperbanyak mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahayanya sehingga semua kegelapan di dalam pikiran dan kolbu kita itu semuanya diberikan pencerahan, ya, terang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan kembali ke surat 17 ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka la tahriqal arda walan tablughal jibala tulan. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat mampu menjulang setinggi gunung. Jadi sifat sombong ini termasuk tadi sifat sifat kegelapan yang akan merusak kolbu kita. Maka karena sombong ini sesungguhnya pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sesungguhnya, jadi bagaimana kita harus bersikap? Coba kita lihat di surat 25 ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Jadi di sini dikatakan wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba Ar-Rahman maksudnya hamba Allah. Nah, kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi kalau berjalan di muka bumi ini adalah rendah hati. Ya. Artinya tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian kalau orang-orang jahil ngeledek kita, menghina kita, merendahkan kita, begitu maksudnya ayat itu. Qalu salama. Tetap orang-orang yang istiqomah tadi kepada Allah itu, yang menjadi hamba Allah itu, qalu salama.
tetap yang keluar dari lisan kita itu bukan sumpah serapah atau membalas dengan kata-kata kotor, maka tetap kita harus mengeluarkan ucapan yang mengandung keselamatan. Jadi sudah rendah hati, tidak sombong, berjalan di muka bumi, ngomongnya juga enak didengar. Walaupun orang lain itu menghina kita, tetap yang balasan ucapan itu ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Dan sombong ini coba kita lihat di surat 7 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, ya artinya di situ bahwa orang yang sombong itu tidak akan dibukakan pintu langit. Artinya apa? Doa kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga doa kita, dzikir kita, istighfar kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk surga. Nah, kita tahu bahwa surga itu di dunia ada surga, di akhirat ada surga. Nabi mengatakan ada surga dunia, ada surga akhirat. Jadi di dunia artinya apa? Hidupnya tidak nyaman, tidak tenang. Di akhirat pun juga begitu. Sehingga tidak ada orang yang sombong itu tidak pernah akan merasakan ketenangan hidupnya, kenyamanan gitu. Jadi sombong itu misalnya contoh merasa diri paling hebat. Paling hebat apanya? Merasa paling hebat, ilmunya lebih banyak. Atau misalnya hartanya lebih banyak. Jadi artinya orang sombong itu ada sesuatu yang dianggap membesarkan dirinya melebihi daripada orang lain. Bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, atau merasa lebih gagah, atau merasa lebih cantik. Ya, biasanya ini di selebriti itu merasa lebih gagah, merasa lebih cantik gitu. Itu adalah merupakan satu kesombongan. Nah, kesombongan yang seperti itulah sesungguhnya tidak akan membuat bagi dirinya itu kebahagiaan, ketenangan hidup tidak akan ada. Karena sesungguhnya ketenangan hidup itu adanya di dalam kolbu. Ya, sementara kolbu itu bisa tenang kalau ada asupan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia ketika misalnya berzikir, bersolat, langit nggak dibuka. Jadi zikir dan doanya tadi sudah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cahaya ke dalam kolbu sementara pintu langit telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi samil khiyat, seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah bahasa-bahasa perumpamaan Allah. Jadi artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa masuk surga ya, bagi orang-orang yang sombong tadi. Sehingga ini menjadi satu perbuatan yang harus kita hindari. Baik, kemudian yang terakhir pada ayat yang ke-38. Kullun dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu
kejahatan-kejahatan itu sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Jadi perbuatan-perbuatan tadi mulai dari kesombongan, terus kemudian kemusyrikan, maka itu merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Membunuh, berzina, kemusyrikan itu perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan makruha. Jadi makruh. Jadi ini banyak orang salah di dalam menerjemahkan makruh. Contohnya misalnya rokok itu makruh. Makruh kalau dilakukan nggak apa-apa, tidak berdosa, nah, itu makruh katanya begitu. Padahal makruh itu sesungguhnya makna makruh itu adalah dibenci gitu. Jadi sementara kita menginginkan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan dekat dengan Allah dengan harapan Allah ridho, ya, sayang sama kita. Maka jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang makruh tadi. Pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Jadi kesombongan, kemusyrikan, membunuh, mendekati zina. Ya. Itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya yang harus kita istiqomahkan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, wallahu a'lam.